أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan kepadanya, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau, dan kepada akhirat pun mereka yakin. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah yang berhasil. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Alhamdulillah. Ayah, emang bener ya pas bulan puasa setan di penjara? Iya dek, tapi lebih tepatnya itu dibelenggu atau dirantai. Hah? Dirantai? Maksudnya apa ya? Nah, maksudnya itu setan-setan itu dirantai supaya tidak mengganggu orang-orang yang beriman sedang puasa. Oh gitu. Iya dek, karena orang-orang yang sedang berpuasa itu mereka itu khusyuk melakukan ibadah puasa, ngaji, sholat 5 waktu, sholat sunnah, berzikir, sedekah, pokoknya banyak dek. Jadi setan-setan itu nggak lagi ngeganggu orang-orang yang sedang berpuasa. Oh gitu ya. Nah, iya dek, jadi selama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Ternyata puasa di bulan Ramadan banyak keistimewaannya ya. Betul kak, nanti ayah liatin ya video bagaimana itu apa dan setan itu dibelenggu dan pintu neraka itu ditutup, pintu surga itu dibuka. Oke? Oke ya. Ya, kita nonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Buldan Burhanuddin
akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang benarkah setan dibelenggu di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Man jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa syuffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu atau diikat. Makna hadis ini adalah bisa bermakna yang sebenarnya, bisa bermakna kiasan atau bermakna majazi. Keistimewaan daripada bulan Ramadan, pemirsa sekalian, bahwa Ramadan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah SAW melukiskan bahwa apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Maksudnya adalah semua jalan-jalan atau potensi-potensi surgawi di bulan Ramadan itu dibuka secara lebar. Semua pintu-pintu, bisa kebayang, ada pintu-pintu Ramadan yang melalui sedekah-sedekah, kemudian ada juga melalui ibadah-ibadah sholat, ada yang melalui baca Al-Quran, kemudian dari mulai tidur sampai tidur itu penuh dengan melakukan ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Kemudian pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Maksudnya bisa kita lihat secara realita. Biasanya begitu masuk pintu Ramadan, maka orang-orang yang berpuasa, sekalipun dia misalkan di bulan selain Ramadan itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik atau maksiat, tetapi ketika melaksanakan ibadah puasa di hari-hari pertama, itu semuanya menjadi terkunci. Bahkan bagi mereka yang punya keyakinan puasa Ramadan hanya 3 hari, itu sampai mengurung diri 3 hari. Itulah cirinya bahwa pintu-pintu neraka itu tertutup. Artinya tidak ada celah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semuanya perbuatan tuh yang dilakukan adalah baik. Tarawih penuh di awal-awal itu. Kemudian apapun juga dilakukan dengan penuh dengan kehusuan dan kebaikan. Itulah salah satu ungkapan bahwa bulan Ramadan itu memang bulan yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, wasuffidatis syayatin, yakni setan-setan itu dibelenggu. Dan ini maknanya itu ada 3. Pertama, mungkin setannya itu betul-betul dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirantai, diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada kaum muslimin yang melaksanakan puasa, sehingga para setan ini atau hawa nafsu ini, bisa jadi setan itu bentuknya hawa nafsu, keinginan-keinginan ini itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikat, dirantai. Makna yang kedua, karena setan juga tidak berarti semuanya maknanya adalah makhluk halus yang namanya setan atau iblis ini, tapi juga bentuknya hawa nafsu dan keinginan. Nah, yang dibelenggu itu adalah semua keinginan-keinginan, semua cita-cita yang tidak baik, itu adalah diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada bulan Ramadan manusia enggan melakukan hal-hal yang maksiat, yang tidak baik. Nah, itulah maksud yang kedua, bahwa
setan-setan ini dibelenggu. Kemudian yang ketiga, ada beberapa riwayat mengenai setan ini dibelenggu. Ada riwayat lain yang mengatakan, katanya yang dibelenggu itu adalah setan yang lihai saja. Yang lihai melakukan penggodaan. Karena mungkin di kalangan setan juga ada beberapa kelas ya. Ada kelas lihai, ada kelas amatir gitu. Nah ini kelas ahli ini yang dibelenggu katanya. Kalau kelas-kelas yang kurang pintar itu dilepas aja enggak, karena mungkin tidak akan mampu gitu. Nah ini kelas-kelas mahir ini yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebenarnya masalah dibelenggu setan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut saya sih tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melakukan puasa ini, melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibu-ibu yang di rumah maupun bapak-bapak yang di luar, itu bisa melaksanakan puasa berdasarkan ketentuan Allah, berdasarkan kemauan Allah, dan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan dilaksanakan secara baik, ya, secara benar. Sehingga inilah puasa yang penuh makna, puasa yang betul-betul setan ini seakan-akan terbelenggu secara otomatis ya. Karena puasanya misalkan gini kan ada ya, kita berpuasa. Tetapi dari jam 2 itu sudah pergi ke alun-alun, ngumpulin untuk buka ya. Ngumpulin beli itu, beli ini sampai penuh ya makanan, padahal yang diminum setelah buka puasa baru minum air putih sama kue satu aja sudah kenyang kan, hanya nafsu saja. Kemudian ada lagi orang yang berpuasa itu sehingga kalau misalkan di bulan lebarannya tidak bisa beli baju baru, tidak bisa pulang kampung atau mudik. Nah seakan-akan inilah yang dimaksud bahwa kalau bisa memerangi ini, bisa meredam ini, maka setan-setan itu dibelenggu sebenarnya. Karena misalkan kalau setelah puasa ada pertanyaan, Pak, kenapa setelah ini dalam keadaan berpuasa tetapi maksiat banyak? Istilahnya keinginan sangat banyak. Bahkan biaya di bulan Ramadan itu lebih tinggi daripada biaya di luar bulan Ramadan. Kan begitu ya. Kenapa? Karena makanan yang dibelinya makanan bagus-bagus segala macam ya. Nah sebenarnya bukan itu. Ya, karena yang esensi daripada puasa itu bukan makanan, bukan baju baru, kemudian bukan bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Tetapi yang dimaksud esensi daripada puasa ini sampai pada tingkat bagaimana bisa potensi-potensi surgawi itu diraih selama bulan Ramadan. Artinya apa? Yang tadinya sholatnya misalkan di bulan biasa itu adalah 5 menit. Nah diupayakan di bulan Ramadan bisa meningkat sampai 10-15 menit misalkan sholatnya. Yang baca Qur'annya di bulan biasa cuma 1 lembar. Di bulan Ramadan bisa khatam baca Al-Quran. Ini kan kalau khatam Al-Quran di bulan Ramadan jelas setan akan terbelenggu. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk melakukan yang lain. Misalkan dari pagi habis sholat subuh bukan tidur ya, ini kan kebiasaan puasa ini aneh. Habis sholat subuh, habis sahur enaknya tidur. Kalau nggak tidur rasanya nggak pas dari bulan puasa. Nah supaya setan ini dibelenggu oleh kita, habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh baca Al-Quran minimal 1 juz baca Al-Quran, dibaca itu kan lumayan tuh, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu tidak bisa memasukkan mimpi-mimpi buruk kepada kita di waktu tidur ya, karena tidur kitanya sangat sedikit ya. Nah kemudian sholat duhanya dilakukan, bisa kebayang sholat duha yang biasa di bulan-bulan lain tidak dilakukan, di bulan Ramadan dilakukan, yang 12 rakaat pula misalkan, atau yang lebih panjang melakukan sholatnya. Ini kan menghindari setan tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Nah kemudian banyak itikaf di masjid. Nah ini di bulan Ramadan, di bulan lain selain Ramadan tidak ada yang namanya itikaf.
Tapi di bulan Ramadan ada itikaf. 10 hari terakhir itikaf. Bisa kebayang. Kalau sudah itikaf apa yang dilakukan? Yang dilakukan hanya ibadah, 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 ibadah. Semua dilakukan sampai selesai. Tidak lagi memikirkan THR. Tidak lagi memikirkan baju baru. Tidak lagi memikirkan daging. Kenapa? Karena kalau sudah itikaf 10 hari, kemudian di akhir Ramadan pulang ke rumah, ya boro-boro memikirkan itu. Dapatlah yang namanya Lailatul Qadar. Namanya hari yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 1000 tahun bahkan. Nah ini esensi daripada bagaimana setan-setan bisa dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibelenggu oleh diri kita sebagai orang yang dititipi oleh Allah ya. Karena setan ini kan dititipkan kepada kita. Jadi ada malaikat, ada setan dalam diri kita. Nah ini dibelenggu sebenarnya bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sendiri membelenggu ya, membelenggu setan atau mengikat setan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengikuti langkah-langkah kita. Tetapi kalau misalkan kitanya membuka diri di bulan Ramadan melakukan hal-hal yang lago, misalkan beli petasan gitu ya, buang-buang uang. Nah itu mah nggak bisa. Setan nggak bisa dibelenggu keinginan-keinginan seperti itu. Biasa aja. Bahkan bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu sama saja, tidak ada perubahan. Ya setelah Ramadan kembali lagi seperti biasa. Padahal inti daripada Ramadan ini ketika selesai melaksanakan puasa, kawaladathu ummi. Dia bagaikan manusia yang terlahir dari rahim ibunya. Suci kembali. Sehingga noda-noda semuanya terhapus ya. Sehingga semua dosa-dosa, semua kealfaan-kealfaan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam suatu hadis dikatakan, man jaa Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia melakukan puasa dengan imanan wahtisaban, maksudnya penuh muhasabah ya. Penuh dengan ilmu ya, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Artinya adalah kawaladathu ummi. Dia akan seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Setan-setan boro-boro mau menyentuh dia, bahkan diikat ya. Jadi setan itu diikat, dibelenggu. Wasupidatis sayatin. Inilah saya kira maksud bahwa ketika datang Ramadan setan-setan dibelenggu. Nah bagaimana sekarang ketika Ramadannya atau melaksanakan puasanya asal-asalan. Bahkan ini akan lebih rusak ya. Kalau melaksanakannya asal-asalan. Bahkan dia berani berbuka di bulan Ramadan, bahkan berani melakukan bukanya itu di umum-umum begitu. Tidak mau berpuasa padahal dia sehat, dia baik ya, badannya cukup untuk melaksanakan berpuasa. Bahkan dia melanggar atau melakukan perbuatan-perbuatan melanggar di bulan suci Ramadan ini. Bahkan orang seperti ini mah bukan hanya setan dibelenggu buat dia, tapi setan justru menguasai dia. Nah, supaya setan ini benar-benar sampai pada tingkat dibelenggu, maka puasanya harus dilakukan secara baik. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi baginda Rasulullah SAW dikatakan as-saumu junnah, bahwa saum itu adalah perisai gitu. Dan tidak ada pahala saum itu melainkan aku sendiri. Nah kalau perisai artinya pertahanan. Ketika saum ini dikatakan sebagai pertahanan oleh baginda Rasulullah SAW, berarti puasa ini memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat luas, yang sangat baik buat kita. Bahkan dalam satu riwayat lain dikatakan sumu tasihu, bahwa berpuasa itu adalah untuk kesehatan, untuk sehat. Ada orang yang punya penyakit punya penyakit lain, tapi karena terus melakukan puasa secara baik, maka penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah barangkali beberapa makna atau beberapa ungkapan yang disampaikan oleh hadis ya, bahwa ketika datang Ramadan pintu-pintu surga itu semuanya dibuka.
Artinya jalan-jalan menuju ke surga semuanya terbuka lebar di bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh potensi-potensi yang akan menjerumuskan ke dalam neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya dikembalikan semuanya kepada kita yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kembali kepada ibu-ibu, kembali kepada bapak-bapak, kembali kepada adik-adik semua, ya. Bahwa apakah puasanya itu akan sampai pada tingkat dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, atau bahkan sebaliknya, ya. Karena banyak dalam hadis dikatakan bahkan ada yang melakukan puasa tapi puasanya itu tidak ada makna, puasanya tidak ada arti. Bahkan puasanya bisa menjadi racun buat dia. Malah puasanya bisa menghancurkan dia. Kenapa? Karena memang tidak dilakukan dengan iman dan ihtisab tadi. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di bulan suci Ramadan ini. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Kak? Gimana Dek? Udah tahu kan maksud dari setan dibelenggu itu apa? Tahu ya, selama Ramadan kita harus memperbanyak ibadah dan memperbanyak zikir agar setan tidak lepas ikatannya. Masya Allah, iya Kak, kalau kita hanya melakukan puasa, hanya menahan lapar dan haus saja, enggak zikir, enggak baca Al-Quran, sholat apalagi bolong-bolong, maka semua puasa yang kita lakukan itu semua sia-sia. Oh gitu. Oke ya.